cerita yang tak mungkin aku bisa lupakan, karena ini akan menjadi cerita terhangat dalam hidupku. Mendung tebal angin dingin mulai menghembus. Aku terus melaju mobilku, melintasi jalan raya yang agak sepi. Aku baru saja mengunjungi salah satu nasabahku yang tempatnya agak jauh dari kota. Aku harus melewati jalan raya yang sepi dan jauh dari perumahan penduduk. Tiba-tiba saja aku merasakan ban mobilku kempes. Lalu aku mencoba berhenti dan memeriksanya. Ternyata ban belakang sebelah kiri kempes. Nggak apa-apa. Pasti aku masih bisa menaikinya. Sampai di kota pikirku. Dan ketika aku membuka pintu mobilku, aku tak bisa membukanya. Astaga, aku menutup pintu mobilku, dan kunci mobil masih menggantung di dalam. Haha, dasar sial. Aku mencoba mencari HP-ku. Oh, no, HP dan tasku juga di dalam mobil. Hujan mulai turun. Aku besah kuyup kehujanan. Mana sudah menjelang malam. Tempat sunyi kayak begini, wih, merinding rasanya. Setelah 20 menit berlalu, aku melihat lampu mobil. Aku melambai-lambaikan tanganku. Mobil itu berhenti, dan ternyata pengendaranya adalah anak-anak muda. Sepertinya pelajar SMU. Ihem, boleh minta tolong gak, Dik? Pinjam HP-nya buat telepon ke rumah. Bentar aja. Kunci mobil aku kekunci di dalam mobil. Dan tas aku di dalam juga. Kataku sambil gemetaran menahan dingin. Waduh, Mbak. Tante. Masuk mobil aja dulu, biar gak kedinginan, jawab salah seorang dari mereka. Aku masuk ke mobil, karena memang kedinginan. Aduh, sorry ya, mobilnya jadi basah, kataku. Ternyata di mobil itu ada 3 orang remaja yang masih berseragam SMU. Bau mobil terasa banget, bau rokok, dan sepertinya mereka habis minum-minum. Berkali-kali aku coba menghubungi G. Ada yang menjawab, tidak biasanya, di rumah sepi jam segini. Gerutuku. Mobil melaju, agak perlahan, karena hujan lebat sekali. Aku semakin kedinginan, karena baju yang aku kenakan basah sekali. Aku mencoba menggosok-gosokkan telapak tanganku untuk mengurangi rasa dingin. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu merayap ke buah dadaku. Aku membiarkannya. Aku pura-pura tak merasakan apa-apa. Aku merasakan napas Randy mulai tak teratur. Perlahan perlakuan Randy membangkitkan gairahku. Aku geserkan tubuhku sedikit, agar Randy bisa leluasa main di payudaraku. Randy mengecup kupingku, yang seketika itu mengalirkan getar birahi, yang secepat kilat menjalar ke seluruh tubuhku. Oh, desahku, sambil perlahan mulai merahi bibirku. Kami berciuman. Lidah Randy bermain-main di rontrik mulutku. Tanganku mulai aktif, menjamah, dan mengelus apapun yang bisa aku elus dari tubuh Randy. Aku benar-benar lupa kalau di mobil itu ada orang lain. Dan tanpa aku sadari aku merasakan elusan-elusan lain di pahaku. Sementara tangan Randy masih memainkan payudaraku. Dan bibirnya masih terus melumat bibirku. Oh, aku terpekik manakala elusan-elusan itu menyentuh sesuatu yang paling sensitif itu. Rupanya Eric tanpa ku sadari telah berpindah tempat. Eric terus mengelus dan mulai melepas celana dalamku. Aku benar-benar diderai perasaan nikmat yang teramat sangat. Terusin. Oh ya, desahku manakala Eric mengelus-elus kemaluanku dan sesekali menyentuh celitku. Dengan jempolnya, Randy mengikuti pakaianku melepas broku. Aku benar-benar tak kuasa menolak kenikmatan itu. Randy melumat, menghisap, dan mengulum puting payudaraku bergantian. Dan Eric mulai menjelati bibir kemaluanku. Sungguh kenikmatan yang luar biasa menyerang aku dari bawah dan atas. Eric dan Randy mendekati aku dan Patrick. Yang kemudian, Randy segera meraih payudaraku. Sementara Eric melumat bibirku. Sungguh pengalaman luar biasa yang belum pernah aku rasakan. Diserbu dari segala arah membuat aku semkain tak bisa menahan dahsyatnya kenikmatan itu. Aku keluar trika aku menjerit sambil tanganku menekan kepala Patrick. Aku mengalami orgasme yang teramat hebat. Patrick berdiri dan menarik tanganku. Aku mengikutinya. Disusul Randy dan Eric. Patrick membawaku ke ruang tamu. Kemudian Patrick mulai mencumbuku kembali. Kali ini Patrick menyuruhku duduk di sofa. Dan dengan nafsu yang meletup-letup, Patrick menciumi bibirku.
Kemudian Patrick memutar tubuhku. Kakiku di sandaran sofa sementara kepalaku menggelantuh ke lantai. Kemudian Randy menarik kakuku agar lebih naik. Kemudian Patrick mengangkangi kepalaku dan mulai nyodokkan kemaluannya ke mulutku. Sementara itu, Eric dan Randy secara bergantian menghisap-isap kemaluanku. Ya baby sakit. Sak. Terus tante. Patrick menikmati permainan-permanian lidahku. Aku sendiri merasakan kenikmatan yang luar biasa, manakala aku merasakan jari-jari Randy dan Eric memainkan slitku. 5 menit kemudian, Patrick menarik tubuhku dan memintaku terlentang di sofa. Dan mulailah Patrick memasukkan kemaluannya. Kemudian aku melepas isepanku di kemaluan Eric dan meminta Randy berhenti. Aku berganti posisi. Aku meminta Eric duduk di sofa, yang kemudian aku naik dan menggoyangnya dari atas. Sementara itu aku meminta Randy untuk memasukkan kemaluannya ke duburku. Kami bertiga keluar bersamaan. Kakiku gemetar menahan kenikmatan itu. Sementara Randy mencabut penisnya dan terkulai di sofa. Sementara aku memeluk erat Eric. Kami melakukannya kembali. Mereka mengentotku bergantian. Payudaraku lengket-lengket karena pejuh mereka. Sekujur tubuhku terasa bagaikan kena lem lengket di mana-mana. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 11 malam. Lalu aku bergegas mandi dan meminta Patrick untuk mengantarku pulang. Dalam perjalanan pulang, aku merasakan kepuasan yang tak terhingga. Ternyata, enak juga Emel dengan anak-anak muda. Mereka lebih rakus, lebih dahsyat.